bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Baik. Karena dengan rahmat dan anugerahnya kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, dan nikmat yang luar biasa Allah masih menutup aib-aib kita sehingga kita masih bisa saling bertatap muka sampai pagi ini dengan rasa syukur yang luar biasa. Kemudian salawat beriring salam kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di hari akhir kita termasuk ke dalam golongannya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5, Bapak Damanuri SPDI MM. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Pak Sunarso SPD. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Rita Bayu Susilowati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Kemudian yang terhormat Ibu Mira Anggraini SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian Pak Rolin Daniel selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selanjutnya yang terhormat Ibu Aida Safitri bidang koordinator tata usaha. Kemudian Pak Sarponi Kepala Pengurus Barang SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Kemudian Bu Rusmalia Bendahara Sekolah SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, Bendahara BOS dan SPP. Kemudian Bu Nur Hayati Wakil Kurikulum tahun ajaran 2023-2024 SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Kemudian Ibu Rahminita CGP Angkatan 8. Selanjutnya Pak Bobi Firmansyah Kepala Labortik. Pak Firdaus Pembina Eskul Siswa-siswi SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Selanjutnya para tim IT. Sekali lagi terima kasih banyak. Rasa terharu luar biasa bisa memenuhi undangan saya untuk mendiskusikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan tak lupa juga anak-anak ibu dari Ketua OSIS dan sekretarisnya. Terima kasih banyak telah memenuhi undangan ibu. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita pagi ini akan membahas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, kita ketahui bahwa sekolah merupakan suatu lingkungan pendidikan atau bisa dikatakan ekosistem pendidikan karena adanya interaksi antara unsur biotik dan abiotik yang diharapkan bersinergi secara harmonis untuk kemajuan sekolah. Nah, kenapa ini penting dibicarakan? Karena apabila dapat mengelola dengan tepat sumber daya atau ekosistem yang ada di sekolah, maka tujuan utama bagi peserta didik, yaitu pembelajaran bermakna dan berkualitas tercapai, maka hasil akhirnya adalah visi dari sekolah itu sendiri tercapai. Nah, dalam membahas pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ada 3 hal penting di sini. Kenapa sekolah menjadi sebuah ekosistem? Pertama, pendekatan pengembangan ABCD atau Asset Based Community Development. Kemudian, apa saja yang menjadi aset dalam komunitas yang ada di sekolah? Di situ ada 7 aset komunitas. Selanjutnya, kenapa sekolah menjadi ekosistem? Karena di sekolah ada faktor biotik dan abiotik. Jadi ada murid, guru, kepala sekolah, pengawas, sarana, dinas terkait, pemerintah, serta lingkungan sekolah itu sendiri. Dalam berpikir aset, diharapkan untuk saat ini kita merubah mindset atau paradigma kita bersama Bapak Ibu.
ya, karena selama ini saya merasa dari diri saya sendiri sering menghabiskan energi, waktu untuk memikirkan kekurangan atau masalah. Nah, seharusnya yang dilakukan adalah untuk memikirkan aset. Untuk memikirkan masalah itu, apa yang kendala yang akan kita dapatkan. Biasanya kita akan berputar pada masalah, kemudian fokus dengan energi yang habis-habisan di sana, kemudian merasa tidak punya kemampuan, merasa tidak berdaya, sehingga fokus hanya mencari bantuan, mengharapkan sponsor, kemudian bukan melaksanakan visi sekolah, tapi merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi berputar di seputar masalah. Sementara kalau kita memandang sekolah sebagai sebuah ekosistem, sebagai sebuah sumber daya atau aset, maka fokus harus kita alihkan, harus kita ubah mindset dari yang awalnya berpikir terhadap masalah, kemudian berubah menjadi berpikir kepada aset. Kekuatan apa yang ada di SMA 5, kemudian membayangkan masa depan SMA 5 akan seperti apa, mau seperti apa sekolah kita, kemudian merancang rencana dan kekuatannya itu berdasarkan visi sekolah. Jadi bersatu padu untuk mewujudkan visi sekolah. Tidak punya atau tidak fokus kepada visi masing-masing atau menyusun program masing-masing. Kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan oleh sekolah sesuai dengan visi sekolah. Jadi supaya paradigma bergeser dari yang berputar terhadap masalah berbasis dengan kekuatan, fokusnya adalah visi sekolah. Semua yang dirancang dilaksanakan untuk visi sekolah. Nah, kalau sudah satu pemikiran, maka pendekatan yang diambil adalah pendekatan berbasis kekuatan. Jadi Bapak Ibu, kita akan melihat fokus pada kekuatan yang sekolah ada. Kita lihat sekolah kita bayangkan faktor biotik di dalamnya, kemudian membayangkan masa depan, bermimpi atau berpikir tentang kesuksesan yang sudah pernah kita capai atau akan kita capai kembali, kemudian mengorganisasi kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan, serta merancang sebuah rencana berdasarkan visi sekolah, melaksanakan rencana aksi yang diprogramkan visi sekolah. Nah, apa saja yang aset dipunyai sekolah? Pertama, jelas agama dan budaya. Yang kedua, SMA Negeri 5 punya sumber daya manusia yang sangat banyak, yang luar biasa. Kemudian lingkungan alam. Sekolah kita di pinggir pantai, dekat dengan Taman Tugu Pensil, dekat dengan Taman Gonggong, dekat dengan Laman Bunda yang di depan. Nah, dari itu mari sama-sama kita berpikir apa yang kita bisa ambil atau apa yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah. Kemudian lingkungan fisik, kita sama-sama tahu kondisi sekolah. Kemudian lingkungan sosial, kemudian dari segi keuangan, kita sama-sama tahu perubahan perundangan terbaru di mana penggunaan dana BOS dan dana SPP. Untuk dana SPP masih menunggu juknis. Kemudian politik, adakah kekuatan yang bisa kita ambil dari politik untuk kemajuan sekolah kita? Mungkin pendekatan dengan dinas terkait atau lembaga adat Melayu, atau kita bisa membuat MOU dengan yang lain untuk kemajuan sekolah kita. Nah, dari kesimpulannya, siapa pemimpin pembelajaran atau kita ini sekarang guru merupakan pemimpin pembelajaran beserta semua aset manusia yang ada di sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu seseorang yang punya kemampuan untuk kenali, menganalisa, memetakan, dan mendorong komunitas untuk berkolaborasi memberdayakan aset yang dimilikinya agar menjadi lebih berdaya guna serta mampu menyelesaikan tantangan yang dihadapinya
dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kita berkumpul pagi ini untuk membahas tentang pengelolaan sumber daya. Jadi yang nanti akan tampil di slide ini adalah hal yang saya tulis, akan kita perbaiki bersama, akan kita tambah, kita kurang, atau akan kita sama-sama renungkan untuk kemajuan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Jadi demikian pengantar singkat dari saya sebelum agenda diskusi kita berlangsung. Saya akhiri dengan terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada kata dan tindak yang hilaf dalam penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Damang Muri SPG GIM MM untuk menyampaikan masukan, kata pengantar atau hal-hal yang membangun untuk saya dan yang lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka, anak-anak Bapak ya. Bu Eka ini murid Bapak yang sudah menjadi kawan, gitu ya. Jadi nanti suatu saat kalian bisa menjadi kawan buka di kawan Pak Firdaus, kawan Pak Kogi dan sebagainya. Sama seperti ini kan gitu kan. Artinya tak mau, insya Allah kita bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekolah telah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah banyak memberikan satu kenikmatan kepada kita bersama. Kalau kita kembali ke satu filsafat Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu merupakan sebuah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi setiap anak itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda. Kemudian tujuannya mencapai satu keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik anak itu sebagai manusia ya, ataupun sebagai anggota masyarakat ya. Jadi memang filsafatnya sangat tinggi sekali. Kemudian seorang pemimpin dalam mengelola aset sumber daya ya, gitu. Jadi memang kalau kita lihat dulu bahwa kalau bahasa dari berita tadi menggunakan biotik dan abiotik ya, sesuai dengan backgroundnya sebagai guru biologi kan seperti itu ya. Jadi sumber daya itu kan sebenarnya memang itu tadi bukan hanya benda mati saja, tetapi benda hidup ya, seperti yang dari tadi dipaparkan ya. Kemudian seorang pemimpin juga harus melakukan satu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya itu dengan yang pertama adalah berbasis kekurangan malah. Basisnya itu kekurangan, dan yang kedua adalah berbasis aset. Apa itu sih berbasis kekurangan? Merupakan satu kodrat manusia adalah mempunyai satu kekurangan, kan gitu. Artinya, di sini aja sudah jelas ada satu kekurangan dan ada satu kelebihan pada diri kita masing-masing. Contoh saya sendiri sebagai pemimpin, di sini saya tidak akan pernah bisa mengerjakan semua yang ada pada diri saya, kan itu. Saya pasti akan minta tolong pada Bu Mira, akan minta tolong Pak Larso, akan minta tolong Bu Ros, akan minta tolong Pak Wobi, akan minta tolong Bu Karin dan sebagainya, Bu Nur. Itu. Jadi pemimpin itu ya harus bisa menghimpun dari segala kekurangan itu, nanti kita bisa membuang segala kekurangan yang ada ya gitu.
Dari segala kekurangan yang ada bisa kita buang, kemudian kita himpun kelebihannya, ya gitu. Makanya kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Nah, disitulah salah satu filosofi seorang pemimpin tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Makanya seorang pemimpin itu salah satunya dalam bekerja dia menjadikan anggaplah sebagai bawahan-bawahannya itu adalah sebagai kawan. Itu salah satu ya, salah satu manajemen pemimpin. Jadi pada saat bekerja saya tidak akan melihat Bu Ika itu sebagai bawahan saya, Bu Ros itu sebagai bawahan saya, Pak Bobi sebagai bawahan saya, tetapi sebagai kawan-kawan atau mitra saya di dalam bekerja. Ya. Artinya apa? Bahwa filosofi yang harus kita lakukan bahwa seorang pemimpin itu sebenarnya hanya ditinggikan seranting, ya kan gitu kan, bukan ditinggikan beranting-ranting kan gitu. Kalau hanya ditinggikan seranting berarti seorang pemimpin itu tidak ada apa-apanya tanpa kita bisa berkolaborasi. Ya. Bahkan dengan anak-anak pun juga seperti itu. Ya. Apalagi sekarang dari visinya negara atau apa itu, bahwa ada istilah yang sekarang adalah berakhlak. Nah itu memang kalau kita bisa menjadikan itu, jadi slogannya berakhlak. Kayak misalnya SMA 5 beriman kan seperti itu. Di situ ada kolaborasi dan sebagainya. Itu memang kalau memang kita bisa menerapkan seperti itu, insya Allah kita akan jalan. Kan gitu. Jadi tidak bisa lagi bahwa pemimpin adalah sesuatu hal yang nanti harus sangat dihormati, harus sangat ini dan sebagainya. Tidak. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan itu. Makanya saya juga berharap kepada kawan-kawan semua, ya. Tadi sudah disinggung sama Bu Eka bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan visi misi sekolah. Dari rapor pendidikan yang kita dapatkan bahwa salah satunya adalah kepemimpinan ya kayak. Nah, bahwa visi misi itu masih hanya merupakan slogan, ya. Jadi di situ masih nilainya rendah, ya kan itu. Inilah yang nanti harus kita lakukan. Bagaimana kita mewujudkan dari visi misi sekolah. Jadi memang berbeda atau berawal dari visi sekolah itulah kita bekerja. Nah, visi sekolah berawal dari mana? Dari visi dinas pendidikan, dari visi Kementerian Pendidikan. Nah, itu yang makanya kita semua nanti bisa untuk berkolaborasi, ya. Kawan-kawan juga nanti untuk tahun yang akan datang, ya saya berharap juga bisa lebih berkolaborasi. Intinya bahwa manajemen dalam suatu sistem tidak akan pernah bisa tercapai maksimal jika mesin-mesin yang ada hanya sebagian. Tetapi kalau mesin-mesin yang ada bisa berfungsi semua, dia sebagai tangan, dia sebagai kaki, dia sebagai ini, kalau dalam tubuh manusia bisa berfungsi semua, insya Allah itu akan menjadikan satu kesatuan dan akan menjadikan sesuatu yang luar biasa untuk sekolah ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak tadi, kita tidak melihat ke sisi negatifnya, tetapi kita harus selalu melihat pada sisi positifnya, kan gitu. Di dalam bekerja memang seperti itu. Pak Fir ada sisi negatifnya, Pak Bobi ada sisi negatifnya, Pak Rolin ada sisi negatifnya. Tetapi yang kita kolaborasinya adalah sisi positif Pak Rolin, sisi positif Pak Fir, sisi positif Pak Bobi dan sebagainya.
Jangan terbalik. Nah, kalau kita yang kolaborasinya yang sisi negatif, ya udah hancur satu sistem tadi kan gitu. Jadi mungkin sementara dari saya cukup sekian dulu, Bu Eka, ya apa yang sudah tampilkan di slide ini. Jadi saya berharap memang mesin kita di SMA Negeri 5 ini bisa berjalan secara harmonis, baik ini kita sebagai seorang guru, baik kita sebagai seorang staf tata usaha, baik anak-anak kita sebagai seorang siswa, maka akan didapatkan SMA Negeri 5 yang luar biasa sesuai dengan falsafah dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja sementara, saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan di sini yang saya dapatkan adalah manajemen tidak akan berhasil atau terwujud jika mesinnya bekerja sebagian. Apabila mesin bekerja bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka kita SMA Negeri 5 akan bisa menggerakkan perahu besar yang bernama perahu pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih Pak. Baik, sebelum acara diskusi dimulai, Bapak Ibu silahkan mencicipi kue yang ada di depan. Kemudian itu ada kopi, susu, teh, silakan diambil sebelum diskusi dimulai. Oleh Ketua OSIS SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Kepada anak Ibu, mulai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman saya Ketua Kasus tahun 2022-2023. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman saya sendiri sudah banyak yang meminta kepada saya untuk menghadirkan pembina tari, pembina seni, karena mereka sendiri merasa kurang Bu semenjak pembina tidak ada lagi. Ya, karena mereka merasa kurang karena waktu ada latihan hari itu mereka merasa takut gitu Bu tampil, ada yang bantuin. Terus kalau misalnya ada make up menari, itu menurut saya juga mereka masih make up sendiri Bu, masih yang semuanya dari atas ke bawah, dari pakaian, dari make up, jilbab, suntik-suntik, semuanya mereka lakukan sendiri. Lagi tentang teman-teman saya yang kayaknya sekarang kurang semangat kalau misalnya ada kegiatan. Sampai sekarang saya belum tahu kenapa, sebabnya mungkin perkembangan teknologi, jadi teman-teman lebih fokus ke Mobile Legends dan game Bu. Iya, ke e-sport. Tapi ya e-sport itu sendiri mungkin ada kelebihannya juga ya Bu. Sampai sekarang kan di global juga udah banyak mengadakan lomba-lomba game tersebut kan, bahkan sampai mendunia. Teman-teman saya ini kebanyakan kalau misalnya ada kelas meeting mengajukan itu Bu, e-sport itu. Untuk yang formal atau langsung gitu Bu, semisal puisi, menyanyi, itu mereka kurang minat sekarang karena lebih ke teknologi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berikan kepada Ketua Pasus. Terima kasih. Apa lagi? Mimpinya hari ini apa? Sampaikan aja. Jangan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Pinang. Saya hormati juga Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru. Saya kan ketua OSIS ya Bu. Mungkin saya bakal pengen kalian lebih tahu. Ya, LDK itu pengkajian dasar pembinaan. Ya, sesuai dengan mimpi Bapak Kepala Sekolah juga. Tapi mungkin kita bakal ngadain itu per organisasi Bu. Karena setiap organisasi
LDK, kegiatan LDK-nya tuh beda-beda gitu Bu. Oke. Terus manfaat LDK itu juga melatih siswa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan kuat. Terus juga dapat memiliki kemampuan berorganisasi. Terus tujuannya juga melatih rasa percaya diri, belajar untuk menyelesaikan masalah, mengasah kemampuan organisasi, memupuk sifat kemampuan dan sarana pengembangan diri. Mungkin itu yang dibutuhin siswa-siswi SMA Negeri 5 gitu di LDK nanti. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada hal luar biasa yang Ibu ambil dari mimpi kalian ya, atau dari cita-cita kalian yang ingin diwujudkan oleh sekolah, oleh sebuah ekosistem sekolah, bahwa anak-anak itu ingin keseniannya ya, keseniannya aktif kembali, kemudian benar-benar ada bimbingan sehingga anak-anak itu punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk mengikuti event-event kesenian. Kemudian disesuaikan dengan zamannya dan visi SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 visinya go digitalisasi, nah juga nggak ketinggalan zaman. Jadi kamu juga bertumbuh sesuai dengan zaman dan kodratmu supaya bisa bersaing. Nah, masukan untuk sesuai dengan zamannya yaitu anak-anak ibu menginginkan e-sport. E-sport. Iya. Selanjutnya untuk LDK ini sesuai juga dengan keinginan Bapak Pimpinan. Bapak Kepala Sekolah sudah lama ingin melaksanakan latihan kepemimpinan. Jelas karena latihan kepemimpinan ini sangat banyak manfaatnya. Baik, kemudian ada lagi kah yang kamu inginkan? Jadi kami yang di sini Bapak Ibu guru tidak tahu maunya apa gitu. Kami sampaikan. Kita bisa melakukan testing yang kita walaupun kita dekat dengan ibu pensil kan kami bisa tadi juga dulu. Kita kenal lalu, mungkin kita bisa mengadakan film pendek versi SMA Negeri 5 untuk mengembangkan, setidaknya mengembangkanlah bakat-bakat murid SMA Negeri 5 yang mungkin banyak yang pede Bu, cuman belum berani untuk mengajukan. Betul kata Ibu Eka tadi, make up itu hampir semua anak perempuan di Indonesia bisa make up Bu sekarang. Pasti bisa. Ya. Konten-konten kreator, ya bisa dari jago masak atau dari terus yang melukis itu saya temui banyak sekali anak SMA Negeri 5 yang pandai melukis, terutama anak kelas 11. Itu pandai, rata-rata pandai melukis Bu, bahkan mereka bisa menggambar muka orang. Ada yang anak kelas 10, dia itu bapak orang tuanya itu seorang pelukis. Kemarin pernah ikut lomba melukis, waktu pas sumpah pemuda mungkin rezekinya jadi bisa menang. Namanya siapa? Jadi itu ada paduan suara Bu. Paduan suara ini SMA Negeri 5 ini memiliki banyak sekali murid-murid yang suaranya itu suara emas Bu. Mungkin itulah dia saya bilang tadi, mereka belum pede untuk menunjukkannya Bu. Termasuk saya sendiri belum pede untuk ngomong depan orang banyak. Jadi LDK ya. Selanjutnya untuk olahraga Bapak Ibu, mungkin terlihat biasa saja, tapi olahraga itu membuat kesehatan tubuh untuk kesehatan tubuh tersendiri. Apalagi sekarang kita sudah libur 1 minggu kan Bapak Ibu, senam, kita kalau senam mungkin kita bisa mengadakan senam seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Ya Bu, saya dari kemarin itu pengen pentas seni, pensi Bu. Oh, paham Ibu. Jadi Jumat itu bisa diisi olahraga, nanti sekali
sekali. Kemudian pentas seni tapi di luar dari ironis ya, jadi pentas seninya bisa nyanyi pop, tidak ada hubungan. Oke, buku catatnya jadi bahan diskusi Bapak Ibu di sini. Ada lagi kan? Sudah. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, setelah kita berbicara ternyata banyak mimpi atau banyak cita-cita luar biasa dari murid kita. Terima kasih anak ibu telah mewakili murid-murid SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Ini merupakan hal luar biasa yang akan menjadi masukan bahan diskusi Bapak Ibu guru saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Setelah berbicara dengan murid-murid kita mendapat masukan bahwa memang kita tidak bisa lagi berbuat atau bertindak sesuai dengan masa ketika kita jadi murid Bapak Ibu guru. Ternyata memang mimpi kita sudah berbeda dengan mimpi anak-anak kita sekarang. Nah, ini juga menjadi salah satu bahan diskusi kita. Jadi saya langsung masuk kepada poin aset manusia tapi yang murid. Nah, di luar itu banyak yang akan kita bicarakan, diskusikan bersama untuk kemajuan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Pertama adalah aset modal manusia, sumber daya manusia SMA Negeri 5 yang sangat berlimpah. Kenapa berlimpah? Karena memang kalau dibilang sesuai dengan rombongan belajar untuk saat ini tersedia sangat cukup. Dari segi guru yang saya lihat di situ 99% sudah berijazah S1. Jadi membahas dari latar belakang pendidikan, jawabannya kita mampu. Kita mampu, ditambah di situ 80% sudah bersertifikat pendidik. Kemudian, nah untuk poin yang terakhir ini mohon masukannya Bapak Ibu sesuai dengan pembicaraan di awal tadi, sesuai juga dengan harapan Bapak Kepala Sekolah bahwa yang kita bahas adalah potensi kekuatan positif yang dimiliki masing-masing kita. Selanjutnya dari segi orang tua, mungkin Bu Mira punya data, adakah orang tua yang bisa diajak bekerja sama untuk jadi guru tamu itu ya dari orang tua, misalnya orang tuanya bertugas sebagai pemadam kebakaran, bercerita, jadi tidak, itu yang harus dijalankan, kita belum menjalankan itu harus diprogramkan, dia masuk ke kelas, atau tadi katanya ada bapaknya pelukis, anak-anak untuk melukis gitu, atau seperti itu Bu Mira. Jadi dari segi orang tua, diharapkan kolaborasi dengan pihak sekolah, jadi bisa menjadi guru tamu, berdasarkan profesinya. Nah kemudian dari komite, sudah lama komite kita tidak berganti. Nah ini juga perlu didiskusikan karena kan anaknya sudah tidak ada lagi di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Selanjutnya Bu Karina, modal fisik nanti apa yang ada di SMA Negeri 5, tanah kosong yang mana, atau hal apa yang bisa diolah lagi, bisa di upgrade lagi potensinya. Selanjutnya modal sosial ya, dari paguyuban orang tua. Selama ini kan hanya sekedar membalas WA, menjawab, atau ada ide-ide yang bisa kita mintai untuk aset SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Lanjut, modal agama dan budaya, modal alam. Ini akan didiskusikan. Bisakah kita melakukan MOU misalnya hutan lindung untuk proses pembelajaran atau seperti apa, taman tugu pisil, museum, jadi tidak hanya belajar di dalam kelas, laman bunda, hutan mangrove, iya, tugu pisil nanti MOU lapangan polinya atau apa seperti itu Bu Mira. Kemudian modal politik, kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial, seperti MOU dengan berbagai pihak. Mungkin nanti akan ada masukan dari Bapak Pimpinan, MOU apa lagi yang akan kita gagas untuk tahun ajaran ke depannya. Permintaan dari anak tadi dulu ya, jadi itu memang apa yang saya disampaikan Bu Eka juga itu merupakan satu hal yang sering saya diskusi dengan kawan-kawan, itu latihan dasar kepemimpinan dan seperti itu. Kemudian tadi juga saya sebelum kesini juga ada juga mana sih Bos?
Jadi salah satu langkah yang insya Allah nanti bisa kita ambil, tak ini nanti apa sekarang atau setelah tahun ajaran baru. Salah satunya kemarin juga sudah diskusi dengan bendahara bos SPP, itu tentang sewa lapangan juga untuk futsal. Karena memang anak-anak kita punya satu potensi di situ. Jadi kalau yang saya lihat secara sekilas ya, sekilas dulu ya, karena itu kan perlu pengamatan yang dan uji juga, bahwa anak-anak kita ini satu untuk olahraganya itu satu di futsal, yang dua di volley, itu kan sepertinya bisa kita andalkan kan gitu. Tetapi itu bisa kita andalkan kalau tidak kita bimbing dan bina, ya akan jadi binasakan kan seperti itu. Nah, inilah yang makanya tadi saya juga sedikit bincang-bincang juga bagaimana kalau misalnya ya nanti di futsal ini ada juga yang dulu murid saya di SMA 3 itu kalau nggak salah dia malah sudah mempunyai sertifikat pelatih kan seperti itu. Jadi tadi juga ada keinginan anak juga ada senam seminggu sekali atau 2 kali sebulan. Nanti bagaimana teknisnya, karena kan kita sudah masuk jam 7 kan, berarti kan ada hal-hal yang nanti akan terkorbankan kan gitu. Apakah nanti di hari Jumat itu minggu pertama roles, minggu ketiga roles, minggu kedua senam kan seperti itu kan bisa. Tinggal kita mengatur aja. Yang jelas bahwa jangan menghilangkan tujuan utama anak dan anak sekolah, dia mendapatkan ilmu pelajaran dan seperti itu. Kemudian tadi pembina tari juga, seni juga kan tadi usulan anak-anak. Jadi salah satunya kemarin saya sudah bilang juga sama Pak Sargi, kalau Pak Sargi nanti pindah sudah SK-nya turun dan di SMA 1 sebagai misal, nanti malah kami akan mencoba menggunakan tenaga beliau, karena memang saya lihat untuk seni kita belum punya. Kemudian juga tadi ada guru tamu dan sebagainya, bisa itu nanti kita programkan ya. Itu nanti tanggung jawab bersama kita untuk memanggil dari wali, dari orang tua siswa tadi, artinya dia berbagi pengalaman kan gitu ya, berbagi pengalaman. Misalnya Pak Narso dia sebagai guru les pada saat itu kan gitu kan, berbagi pengalaman gitu. Tapi kalau Pak Narso kan tidak mungkin Pak Narso dipanggil di SMA 1 dan sebagainya, itu contoh kan bisa gitu, karena itu berbagi pengalaman ya. Kemudian MOU dengan pelatih ekskul maupun kewirausahaan nanti insya Allah bisa kita. Jadi sementara dari saya cukup sekian. Saya yakin banyak sekali ide-ide dari Bapak dan Ibu yang belum keluar, ya silakan dikeluarkan aja untuk, karena di sini kita merupakan satu kesatuan, kita diskusi bersama-sama untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak. Sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan, mari kita berdiskusi. Silakan sampaikan pemikiran luar biasanya untuk kemajuan SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Mungkin bisa dimulai dari Bu Aida atau Bu Mira. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya melanjutkan apa yang keinginan dari anak-anak tadi, bahwasanya anak-anak minta diadakan pembina tari. Jadi di sini untuk pembina tari memang kita sudah menghubungi beberapa sanggar,
dua sanggar yang saya hubungi melalui anak kita yang kelas 10 yang anak sanggar Laila. Jadi ada dua sanggar yang sudah kita hubungi. Nah, untuk masalah make up ini sebetulnya guru-guru kita banyak yang bisa make up, gitu ya. Seperti tadi bicarakan Bu Ririn, Bu Pipi. Nah, untuk LDK anak-anak minta tadi itu sudah kami bicarakan sama pembina OSIS, Pak, pembina OSIS. Nah, jadi insya Allah rencananya itu bulan September akan diadakan LDK. Nah, untuk paduan suara, anak-anak kan minta pakai ada paduan suara, ada pembinanya. Nah, kita sudah panggil guru SMA 4. Masukan dan informasi luar biasa dari Bu Mira. Kira-kira ide atau apa yang bisa kita perbuat? Kekuatan positif apa dari hal-hal itu? Kita harus punya satu timnya. Ini pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Untuk mengenai kemajuan sekolah kita, saya tetap mengingat kata-kata dari teman-teman dan bapak kepala sekolah. Kolaborasi sangat penting, kerjasama sangat penting, dan saling menghargai itu sangat penting. Karena apa, semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Orang ini begini, orang ini begini. Inilah perlunya kolaborasi dan saling menghargai lah Bu Eka. Sehingga seperti misalnya soal mendandani anak-anak itu, kalau kita lihat dari tadi itu segi positifnya mereka jadi mandiri. Tanpa kita bimbing, itu bisa tampil. Kita pun siapa yang mendandani kan? Kok bagus-bagus anak-anak ini? Saya tanya, sendiri Bu. Alhamdulillah, saya bilang. Ternyata positifnya mereka mandiri. Tapi sebenarnya kemandirian mereka ini saat kita hargai, cuma kita perlu sedikit-sedikit aja nyampe. Jadi kita nggak perlu mesti harus ini semua bisa. Kalau TU mungkin Ibu Ririn bisa kok dandan bisa. Saya bisa dandan sendiri, tapi saya nggak bisa dandanin orang. Itu pula kelemahan saya. Hal ini banyak sih guru-guru kita punya potensi, cuma Pak Anto itu saya akui banyak sekali potensinya. Pak Anto itu perlu partner yang tepat. Kalau partnernya tepat, jalan ya. Saya rasa semua yang di dunia ini hidup pasti perlu partner yang tepat. Hubungan dengan bakat anak kita, saya sempat berdiskusi bersama Bapak Pimpinan dan Bu Rusmalia tentang adanya channel YouTube SMA Negeri 5. Jadi anak-anak kita itu diarahkan sebagai konten kreator di dalamnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu juga akan kita diskusikan bersama. Mohon masukannya, tanggapannya. Tanggapan terkait dengan konten kreatif YouTube ini, sebenarnya kami dari tim IT gagasannya sih sudah lama. Nah itu contoh cenderung ke seperti konten kreator YouTube ini kan ibaratnya sama dengan kita membuat podcast. Nah podcast itu kan kita sudah kami sudah gagaskan dari mungkin masih menunggu keputusan ya kita makanya dari konten kreator ini dari usulan kami dalam gagasan untuk pembuatan podcast. Nah itu juga nanti akan menjadi tempat wadah terkait dengan siswa-siswa kita yang kreatif dalam dia berbicara atau tampil sebagai moderator. Nah itu bisa dibangun. Nah, itu bagaimana dia mendesain video. Jadi podcast itu adalah wadah dalam mengembangkan hal apapun gitu. Seperti siswa yang bisa pandai bicara, dia bisa nanti sebagai moderator dalam podcastnya mengarahkan pembahasannya seperti itu. Itu satu komunikasi sekolah. Nah, konten apa itu bisa jadi misalnya dipanggil diwawancara guru-guru diajak ke podcast, nah disitu promosikan sebagai bahan promosi. Udah makanya jadi kalau sebenarnya gagasannya itu udah ini
saya sangat setuju sekali karena ini bagian daripada gagasan kami yang ibaratnya sudah lama ingin itu, karena media-media itu sekarang yang benar-benar menjadi tempat yang banyak minatnya seperti itu. Jadi promosi sekolah itu lebih cepat di situ gitu. Jadi kita banyak, misalnya contoh Bapak Ibu, kita undang saya tokoh, saya seperti itu. Undang sini kita isi wawancara sini, kita menunjukkan bahwa ini podcast ini ada di mana, awal itu SMA 5 gitu misalnya. Itu kita wawancara tentang sekolah, profil sekolah atau apa. Nah itu dibahas misalnya apa sih sebenarnya tujuannya. Contohnya seperti ini WK CGP ini misalnya, ternyata ada guru CGP yang kemarin di SMA 5 itu kan bagian daripada ini promosi. Nah itu sih sebenarnya kalau saya sangat mendukung, mudah-mudahan terwujud. Itu saja Mbak Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, mengenai keberadaan kita, lahan kita untuk SMA sudah kita tahu bersama bahwa apa yang ada di tempat kita itu memang sangat kurang, tapi kekurangan tidak menjadikan untuk kita berbuat yang lebih baik. Di sini ada memang tanah kosong. Sebenarnya ini kalau kita berdayakan itu lebih dari cukup, karena bisa kita bentuk kayak pakai kantong-kantong plastik, cuma nanti ditata bersusun ke atas, itu nampaknya lebih memadai daripada kita harus ditaburkan tanah ke lahannya itu. Semua tapi perlu biaya, ya, itu tergantung dari dana buat dan SPP gimana caranya nanti untuk mengevakuasi dana yang diperlukan oleh sekolah. Itu kembali lagi kepada dari pimpinan kita yang Bapak Guru sebagai kepala sekolah yang merestui kegiatan itu masalah tanah. Dan saya juga mengapresiasi dan saran kepada guru-guru penggerak yang sudah banyak berbuat. Kami harapkan ya kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti CPG ya, CGP ya, kalau guru penggerak ya, seperti lapar panjang. Ya marilah kita sama-sama dukung sebagai guru penggerak itu supaya agar apa? Karena perbedaan antara yang lama guru yang belum CGP dengan yang kalau di guru PTS ya, sekarang masuk P5 ya. Ini nampaknya masuk P5 nampaknya ini. Apa yang dibahas tentang P5 nampaknya? Karena apa? Betul juga kata Bu Eka. P5 itu anak lebih semangat, lebih bisa menyampaikan apa namanya keahlian masing-masing. Kalau dulu kan anak itu cuma nampaknya itu menerima masukan dari pembimbingnya. Apa yang dibimbing guru itu didengarkan, dan kita ada mungkin kurang leluasa mungkin dalam hal menyampaikan pendapat karena keterbatasan yang harus dikejar. Jadi yang penting kita selesai, kita modulnya selesai, itu selesai kan pengajaran. Tapi kalau sekarang kan apanya? Dengan adanya P5 itu lebih bagus. Saya lebih suka dengan adanya P5 ini, dan mudah-mudahan SMA Bina dengan adanya guru penggerak yang dia oleh BK diikuti oleh guru-guru lain supaya sekolah kita akan bermaju. Itu aja yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pemanfaatan lahan ya. Jadi tahun 2000 berapa itu waktu itu saya di SMA 6 itu ya memang dari menanam cabai di dalam polybag. Waktu itu dapat penghargaan dari Bank Indonesia ya, itu seprovinsi Kepri ya, satu-satunya SMA itu adalah SMA 6 Tanjung Pinang, yang lain adalah SMP ya. Jadi itu peringkat 4 seprovinsi ya. Jadi penanaman cabai di dalam
polybag pada saat itu. Jadi apa? Makanya Pak Sarponi itu mumpung masih ingat, jadi langsung saya tangkap kan gitu. Jadi satu ide yang memang itu tidak pernah kami jalankan. Jadi mungkin nanti bisalah kita coba juga di tempat kita. Ya, dengan polybag, insya Allah kayak Pak Jul juga sudah agak paham ya. Insya Allah sudah paham lah kan gitu. Kemudian juga Bu Ari juga saya lihat juga semangat Bapak dan ya karena yang memang anak-anak muda harus semangat kan gitu. Kalau muda aja sudah semangat nanti tuanya seperti apa kan gitu. Iya kan seperti itu. Jadi jangan kalah sama Bu Rita Bayu yang masih tetap semangat kan gitu. Harus. Jadi nanti insya Allah nanti bisa kita programkan untuk kedepannya Pak Sarponi. Itu usulan Pak Sarponi sangat bagus sekali. Saya memang tidak ngomong kalau tidak, artinya saya memang ingin bahwa ide itu dari kawan-kawan kan gitu. Jadi jangan ide dari saya terus kan. Nah, itulah intinya. Terima kasih Pak Sarponi. Nanti bisa Bu Ari nanti bisa menganukan itu, memprogramkan itu ya. Soal itu nanti tanahnya berapa yang kita butuhkan dan sebagainya, plastik polybagnya berapa dan sebagainya, kemudian bibitnya ya. Terima kasih ya Bu Eka. Mengenai aset yang ada di Semen Negeri 5, saya rasa kita sepakat potensi-potensi yang ada di Semen Negeri 5 baik di tata usaha maupun di majelis guru sebenarnya potensi itu banyak ya. Cuma yang memang mungkin masih terpendam, kebanyakan masih terpendam yang belum muncul ke permukaan. Jadi kalau saya melihat gimana supaya potensi-potensi yang ada di terpendam tadi bisa muncul ke permukaan ya. Ini yang harus kita cari. Kendalanya kenapa terpendam itu yang memang harus kita cari sekarang ini, kendala-kendalanya apa. Memang butuh mungkin kita harus menyadari perlu langkah-langkah untuk bergandengan tangan ya, perlu memang kepedulian untuk ke semua pihak ya, untuk bagaimana seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 5 dilibatkan ya. Itu yang mau kita lihat. Jadi merasa bahwa semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu bagaimana SMA Negeri 5 yang lebih maju, apalagi sekarang yang sudah go digital kita. Itu yang mau saya katakan. Kemudian tadi saya juga tertarik dengan kanal YouTube yang memang mau kita rencanakan. Cuma memang butuh nanti orang penanggung jawab di sana yang memang sebelum ditampilkan untuk dilihat umum, memang perlu kita seleksi. Setelah itu baru dimunculkan ke YouTube yang memang channel YouTube yang memang kita tampilkan. Jadi untuk yang tadi saya rasa hanya melihat potensi-potensi yang kita miliki lah. Jadi ketika contohnya kita tahu tadi contohnya di TU tadi ada orang tertentu ya kita masukkan dia, kita libatkan dia di tempat-tempat yang memang sesuai dengan potensi yang dimiliki dia. Demikian juga Bapak Ibu guru yang kita lihat memiliki contoh di bagian seni ya kita masukkan dia. Contohnya di bagian mana dia yang bisa kita masukkan, tapi memang butuh ke pemahaman yang sama kita untuk itu gitu. Saya rasa itu dulu Bu Eka. Kita kembalikan. Ya baik, terima kasih. Kalau saya pada dasarnya sih nggak ada masalah. Jadi tergantung dari Bapak Ibu yang punya kegiatan silakan mengajukan proposal kegiatan. Dan saya mohon kegiatan itu jangan besok mau kegiatan baru masuk. Diusahakan awal tahun sebelum saya menuntut RKS. Nah itu kendalanya di situ Bapak Ibu. Karena sekarang kita mau si bos, maupun dana bos, SPP itu semua menggunakan aplikasi. Nah, jadi kan sangat sulit ketika dana yang sudah kita masukkan, sudah disetujui, tiba-tiba Bapak Ibu membuat kegiatan, itu tidak bisa dijalankan. Karena kita harus mengajukan lagi pergeseran ke dinas, itu kalau mereka setujui. Nah, itu Bapak Ibu, saya rasa sih tidak ada masalah. Oh ya, mereka dari semua tadi, saya mungkin
bisa inilah memberi saran untuk kepada anak. Mungkin kalau saya sudah selama ini saya tidak pernah melihat ada kegiatan keputrian. Nah, mungkin dari sini kita gambaran kita keputrian itu hanya sifatnya tentang kajian Islami. Tapi mungkin bisa juga kita mungkin mereka membuat kegiatan beauty class, cooking class, itu mungkin ada yang lain musik, kerajinan, menjahit, jadi terima kasih. Ide luar biasa, ternyata memang duduk bersama ini menjadi hal luar biasa dan ide-ide luar biasa. Karena satu tuntutan dan insya Allah itu merupakan satu berkah untuk kita bersama. Jadi makanya kan sekolah yang dengan nanti guru penggerak banyak, itu nanti akan lebih banyak ide-ide. Ini satu guru penggerak aja sudah banyak idenya. Nah, nanti tambah lagi, dan apa yang disampaikan mereka tanpa harus kita tangkap, tanpa kita dukung, maka itu akan jadi gagasan kosong saja. Karena itu kami berharap kepada kawan-kawan semua nanti tetaplah kita untuk selalu berkolaborasi. Ingat bahwa tidak akan pernah bisa kita bekerja sendiri, tetapi insya Allah kita akan bisa dihidupkan dengan bekerja bersama-sama. Mungkin itu aja. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penutup luar biasa dari Bapak Pimpinan. Sekali lagi intinya tetap berkolaborasi.